Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, ini waktu Ahad di mana masa-masa pandemi Corona sedang merebak di Indonesia, di seluruh dunia, di 120 negara, lebih di seluruh dunia. Dan kita Al-Fagir hari ini silaturahmi dengan beliau, Imamul Travel Al-Aksi, pimpinan Travel Al-Aksi, yang mana beliau di usia yang ke-22, Ustaz. 23. Antum 23. Di usia yang ke-23, Masya Allah, orang secara langsung terkadang manusia biasa hanya melihat dengan instannya, tapi tidak dengan prosesnya. Sebab proses itu tidak pernah, proses tidak pernah mengalahkan daripada semuanya. Proses itu mahal, tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Kebanyakan semua orang memandang dengan proses, dengan instan. Hakaza, wala prosesnya. Dan sekarang kita mau tahu bagaimana proses kehidupan beliau. Iya. Dari awalnya, dari pesantrennya, dari zuatnya, hatta sampai sekarang dari buka travelnya. Mungkin semua manusia yang melihat video ini Bin Asaidi Channel bisa mengambil pelajaran, motivasi hidup, bahwasanya Nabi Muhammad usia 9 tahun sudah berangkat ke Habasah, ke luar negeri, dan beliau 23 tahun setiap bulan sudah bisa Mekah, Madinah. Apa kira-kira rahasia di beliau yang sampai saat ini kita hidup untuk menjadikan motivasi lebih baik lagi? Masya Allah. Oke, Ustaz. Iya. Masya Allah antum. Siap. Iya. Apa nama channelnya? Bin Asaidi Channel. Bin Asaidi Channel, jangan lupa like and subscribe. Iya, betul. Alhamdulillah hari ini, siang ini di hari Ahad ya, kita kedatangan tamu. Masya Allah, guru saya, sahabat saya, Ustadz Musli Saidi, selaku pimpinan Majlis Dar Al-Murtada. Beliau datang ke sini untuk bersilaturahmi. Alhamdulillah, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban di kediaman kami. Di sini kita berada di belakang, di empang ya, di empang yang alhamdulillah enggak cuman empang doang, tapi ada ikannya, Sir. Alhamdulillah. Ikan apa? Ini ikan banyak, ada ikan jair, ikan pokoknya macam-macam dah. Macam-macam, bisa nanti di shoot aja. Itu pada ngumpul-ngumpul tuh ikan saking banyaknya. Ini kalau mancing di sini baru ditaruh langsung ditenggak. Oh gitu. Saking banyaknya. Luar biasa. Buat ini aja hiburan kita. Kalau pagi sore santai sambil ngempanin ikan nikmat gitu, kita syukuri hidup ini kan. Betul. Nah, tadi beliau sampaikan bahwa tidak ada yang langsung instan. Betul. Semuanya butuh proses. Prosesnya itu enggak bisa dibeli gampang dan prosesnya cukup panjang, Ustaz Dina. Oh gitu. Alhamdulillah sekarang bisa bolak-balik tiap Antum sebulan sekali ke Mekah. Masya Allah. Kayak Ustaz, kayak berisalah duha. Bagaimana nih ceritanya nih? Anak setahun sekali, Ustaz. Setahun sekali. Ke sana. Antum sebulan sekali. Ya, alhamdulillah itu pemberian dan nikmat dari Allah. Bermula dari awal tahun 2015 mengikuti audisi di Indosiar. Pada saat itu luar biasa perjalanannya. Masya Allah. Kita awali dengan dari kecil, dari 2 tahun ini anak Ustaz udah menjadi yatim, sudah ditinggal seorang ayah. Jadi kita dari kecil itu memang hidup tanpa ayah. Masya Allah. Tanpa kasih sayang ayah. Jadi kalau kalian semua yang masih punya ayah, kalian bersyukur gitu kan. Dan orang besar lahir dari anak yatim. Iya. Antum ini yang masih punya ayah, ini motivasi buat kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena memang beda sekali ketika kita hidup tanpa ayah. Kalian masih punya ayah, sayangi mereka. Kalau kita belum bisa nyenengin orang tua kita, minimal jangan nyusahin. Ya, kita udah bisa nyenengin nih. Dengerin anak-anak muda zaman sekarang, dengerin petuah
daripada Ustadz Nawawi guru kita, kalau nggak bisa nyenengin orang tua, jangan nyusahin orang tua. Minimal jangan nyusahin. Minimal jangan nyusahin orang Kalau tua. kita belum bisa nyenengin, minimal jangan nyusahin. Bagaimana caranya kalau kita belum bisa nyenengin? Minimal kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Khususnya di waktu muda ini, waktu yang paling berharga untuk kita berbuat baik dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, sab'atun yudhilluhullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti bakal ada orang-orang yang bakal dinaungin di mana enggak ada hari naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah anak-anak muda yang di waktu mudanya mereka habiskan waktunya untuk dekat kepada Allah. Salah satunya dengan hadir ke majelis ilmu, khususnya kalau bisa kita banyakin untuk ilmu di majelis beliau, Ustaz Al-Murtada. Karena sesungguhnya orang yang berjalan menuju majelis, hakikatnya dia sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kecil saya udah yatim, Ustaz. Oh. Yatim dari umur 2 tahun. Kemudian saya sekolah dan saya mondok di Jakarta di Allahyarham Abu Yahya Ahmad Zain Muhajir di Jakarta. 6 tahun mondok. Setelah selesai mondok, bakat yang kita punya harus betul-betul kita keluarkan, kita manfaatkan. Jadi kita sering latihan muhadharah waktu itu di pondok, sehingga ada perlombaan-perlombaan pidato. Betul. Antum juara. Tingkat mahasiswa ikut, alhamdulillah juara. Juara. Kemudian tingkat siswa juga juara. Tingkat santri alhamdulillah juga juara. Awal-awal menuju aksi di CAF, Ustaz. Nah, jadi waktu mau masuk aksi Indosiar itu tahun 2015, pas selesai ujian nasional waktu itu, alhamdulillah udah selesai ujian nasional, artinya tinggal nunggu kelulusan, tinggal nunggu kalau bahasa orang santri itu di pesantren itu nunggu haflatul imtihan. Betul. Ya, nunggu haflah, nunggu selesai. Nah, alhamdulillah ternyata ada audisi di Indosiar. Nah, kita nyoba-nyoba ada tuh ya. Antum nyoba. Nyoba-nyoba. Dari mana tuh? Dari pondok berangkat ke studio Indosiar itu di daerah Daan Mogot. Iya. Pokoknya dari Jakarta Timur menuju Jakarta. Kalau Daan Mogot itu Jakarta Barat kalau nggak salah. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dan itu cukup lumayan juga jaraknya dari Klender ke Daan Mogot. Dan bermodalkan 15.000 rupiah. Oh, magari. Itu cuma bisa ongkos busway doang. Luar biasa. Ikut aksi modal 15.000. 15.000 yang daftar aksi pada saat itu ribuan dari berbagai daerah. Antum punya keyakinan yang besar? Lah sebetulnya sih. Jangan kemana-mana, tetap di Matan aja. Ya sebetulnya ini ininya pesertanya banyak. Kita berangkat dari subuh. Iya. Dengan bermodalkan uang 15.000 yang hanya cukup buat ongkos doang pulang pergi naik busway waktu itu. Terus kita ngantri, tampil kita dipanggil udah mau maghrib. Antum Tampil. Antum sama siapa berangkatnya tuh? Waktu itu sama temen. Alhamdulillah ada temen 2 orang lah. Ikut juga aksi. Juga. Cuman alhamdulillah kita waktu itu saling mengisi lah. Dan tiga-tiganya ya sekedarnya udah bawa uang secukupnya karena tahu sendiri santri gitu kan. Dari ribuan peserta bonek dari pagi nunggu sampai mau maghrib baru tampil. Dan kita waktu itu saya makan cuman pakai bala-bala 2 biji sama es tau nggak itu? Es Iya. Mau bikin ini nih apa nih? Adanya Teh Jisri ada, sosron. Ada lagi. Cuman es 1 gitu kan? Iya. Di plastik sama sedotan sama bala-bala 2 biji dari pagi sampai sore. Bala-bala 2 biji. Sanggupnya cuma beli. Luar biasa. Itu saat itu harganya berapa bala-bala tuh? Ya saat itu. Antum kan gede 15.000. Ya saat itu cuma sekitar ya 1.000 rupiah itu bala-bala yang paling murah. Pokoknya nggak makan nasi kita. Luar biasa. Dan akhirnya kita sampai Isya pulang. Isya pulang. Itu setelah antum tes bagaimana perasaannya? Ya perasaannya kita udah pesimis duluan. Pesimis. Karena melihat peserta-peserta yang lain dandannya udah luar biasa kalah dengan dandan kita. Mama pakai Jadi gini guys, ini beliau asli Betawi Tulen. Iya. Iya, kita orang Betawi. Orang Betawi. Iya. Gitu kan. Terus Jadi
dari pakaian ya mana kalah ngomong ini ya. Doa santri cuma sendiri. Ya, nggak kalah ngomong dari ceramah ini begini ya. Iya, ya. Yang lain masalahnya pakaiannya rapi-rapi. Iya. Udah kayak mau balik udah. Kalah nah kita masih santri. Mau balik nih. Iya, udah mau balik dah kalau kata orang Cikarang mah. Iya. Nah, begitu ngelihat pakaiannya dong kita udah pesimis duluan ya, gua mau kalah ini. Tapi ternyata waktu di interview, alhamdulillah kata tim Indosiar kalau kamu masuk nanti ditelepon ya, gitu katanya. Iya. Jadi nggak bisa langsung begitu dites kita langsung masuk. Antum masih ingat waktu tes itu antum bahas apa? Waktu itu Ana bahas tentang pemuda. Ana waktu itu bahas tentang Usamah bin Zaid. Masya Allah. Umur sekitar ada yang bilang 11 atau 18 tahun dijadikan panglima perang oleh Nabi SAW. Sampai-sampai sahabat senior protes sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa Usamah bin Zaid dijadikan panglima perang? Kan dia masih muda. Apakah kami ini tidak mampu? Kami kan lebih senior, lebih berpengalaman. Jawab Nabi apa? Ini pengalaman nih buat anak-anak muda. Jawab Nabi, supaya ada kaderisasi dalam Islam. Karena yang tua udah pernah ngerasain muda, tapi yang muda belum tentu ngerasain tua. Nah itu waktu itu anak bahas itu, alhamdulillah responnya bagus dari tim Indosiar. Cuman begitu, nanti kalau masuk di telepon kita tungguin berhari-hari, mau nggak di telepon, ya masuk kali ini ya. Sampai akhirnya sekitar 2 minggu setelah kita ikut audisi ditelepon dan dinyatakan masuk dan disuruh bersedia nggak ikut karantina sekitar 1 bulan. Alhamdulillah kita bersedia ikut karantina sebulan, kita belajar di situ dan sampai akhirnya terjadilah program aksi 2015 di bulan Ramadan dan sampai akhirnya dan paling gak nyangka itu bisa masuk ke grand final walaupun gak dapat juara 1, setidaknya kita sudah menampilkan yang terbaik. Dari situ, dari aksi orang dari mana-mana kenal, kemudian kita keliling ceramah dari daerah ke daerah, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, bahkan sampai ke luar Jawa, ke Pekanbaru, ke Kalimantan dan lain-lainnya. Kalau bicara Jabodetabek udah lepek bahasanya, apalagi Bekasi udah semua udah musola yang pada bolong atasnya kayak begitu kadang-kadang praktis yang udah pada rewat kita pindah ya, makanya kan nasibnya begitu majlis lah yang butuh walayah ya. Terus ceramah di mana itu? Iya ceramahnya di sini.